Baik, kita langsung pada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Ila anqal. Hikmah berapa? Hikmah 63. 163. Kaifa yakunu talabukal lahiku sababan fi ata'ihi sabiqi. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Adab berdoa. Jangan kau jadikan doamu itu adalah perantara untuk sampai kepada maksud dan hajatmu. Karena itu berbahaya di saat sudah terkabul hajat, doa sudah nggak dipakai lagi. Doa bukan wasilah, tapi doa adalah tujuan. Mukul ibadah, bahkan saripatinya ibadah. Dan berdoalah untuk memenuhi permintaan Allah. Jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu sendiri. Tapi kebanyakan dari kita adalah di saat berdoa kita ingin memenuhi permintaan kita, hajat kita. Bukan karena kita memenuhi permintaan Allah yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Ini oleh Imam Ibn Atha'illah ditanamkan makna atau adab bagaimana kita memohon kepada Allah. Dan berdoa adalah untuk menampakkan ubudiyah kita, penghambaan kita. Semakin seorang hamba itu menampakkan pada dirinya kehambaannya, bukan menampakkan di hadapan Allah, karena Allah Maha Tahu. Maksudnya menyadari, menampakkan, menjelaskan kehambaannya pada dirinya agar dia semakin tawadhu kepada Allah dan merasa punya hajat semakin kuat kepada Allah. Maka semakin kuat kesadaran akan kehambaannya, maka semakin tinggi pangkatnya seorang hamba. Jadi berdoa itu karena untuk menampakkan penghambaan kita pada diri kita agar kita sadar kalau kita memang punya hajat kepada Allah. Ini adab. Kemudian di saat kita berdoa kemudian dikabul oleh Allah. Pengabulan Allah dari Allah adalah semata murni karunia Allah, kasih sayang Allah. Fadlullah, keutamaan dari Allah, karunia Allah. Jangan kau yakini itu sebab karena doamu. Sebab Allah akan memberikan karunia itu sudah tertulis pada zaman azali dulu, sebelum kau berdoa. Ini adalah memang kelas pangkat tinggi ini, merenungi ini, kalau tidak waspada, tidak hati-hati bisa ceroboh nanti. Bisa sesat, menjadi orang berkata nggak perlu lagi doa, kan sudah tahu Allah ngapain saya berdoa. Bukankah aku apa yang terjadi esok hari sudah Allah tahu, aku kaya melarat, kenapa saya berdoa? Akhirnya merambet, saya nggak perlu usaha, nongkrong saja. Tidak begitu, itu salah. Karena ada sunnatullah yang kita harus menitinya, mengikutinya. Biasanya kalau urusan akhirat memang orang bisa saja ngentengin, kalau jatah saya surga, kenapa saya harus banyak ibadah? Karena kalau biarpun maksiat kan termasuk surga. Ini adalah urusan akhirat, tapi urusan dunia nggak ada yang begitu. Memang kita ini benar-benar tertib, kalau urusan dunia nggak ada. Nggak ada orang dari barat sampai timur itu kalau dia lapar lalu dia duduk begini lalu berkata seperti kalau urusan akhirat. Misalnya dia duduk, ada sate di depannya, ada sate, ada bakso, ada macam-macam, masalah ngepul lagi, dia lapar lagi. Adakah yang berkata begini, kalau memang jatah saya kenyang, biarpun saya tidak gerakkan tangan saya, niscaya saya kenyang. Kalau memang takdir Allah kenyang, saya akan kenyang. Nggak ada orang ngomong gitu. Rebutan bahkan nggak usah. Tapi urusan akhirat kadang-kadang ngentengin. Berarti imannya itu imannya yang pelin-pelan, bukan sesungguhnya. Tapi kalau sebenarnya keimanan kita kepada akhirat sama. Di saat kita berurusan dengan dunia sama dengan akhirat. Kenapa? Sama dari siapa? Semua yang berlakukan ini semua adalah Allah. Usaha yang kita lakukan, Allah izinkan usaha. Baik, jadi melihat perjalanan kita ini, jangan melihat kita sebagai Tuhan yang tahu semua yang akan terjadi. Tapi lihatlah apa yang Allah berlakukan kepada kita sebagai seorang hamba. Bagaimana seorang hamba? Seorang hamba diberi Allah akal, berpikir kalau ada panas saya menghindar, tidak usah sok. Kalau memang saya tidak akan terbakar, saya nyebur api pun tidak akan kebakar. Nah, nggak bisa.
Dia tidak menghargai sunnatullah. Maka yang selalu kami sebut tidak menghargai sunnatullah model begini ini orang sombong. Sunnatullah harus dipatuhi. Kalau lapar makan, usaha, sakit pergi ke dokter. Nggak boleh sok bunuh diri namanya. Sunnatullah. Allah memberlakukan sunnatullah, sunnahnya itu untuk diikuti. Yang ini yang sering kami sebut sunnatullah itu begitu. Yang tidak menghargai sunnatullah sombong. Coba sombong kepada Allah, enggak, saya tidak akan makan. Kalau bang jatah saya kenyang, bakal kenyang. Nggak akan kenyang dia. Baik. Pandanglah apa yang terjadi kepada kita dengan cara pandangnya kita sebagai seorang hamba. Allah beri akal, Allah beri mata, Allah beri indera untuk merasakan. Menghindar dari panas, pakai selimut kalau dingin dan seterusnya. Itu kita patuhi, kita ikuti sunnatullah. Dan kita yakin bahasanya yang membakar ini adalah Allah. Nabi Ibrahim juga biasa, kulitnya kayak kita. Tapi nggak bisa dibakar karena Allah tidak menghendaki membakar. Tapi nggak usah jadi Nabi Ibrahiman lah, nggak usah lah. Saya akan cebur ke api, ya nggak bisa. Namanya dia tidak menghargai sunnatullah. Sunnatullah apa? Hindari api. Sebab kalau kau menyebur api, bunuh diri, mati. Yang nggak menghargai sunnatullah kurang ajar. Maka kita hubungkan masalah kita menjaga diri dari sakit. Nabi juga ajarkan kalau ada kampung sakit jangan masuk. Yang di dalam jangan keluar. Itu menghormati sunnatullah. Kampung sana sakit jangan masuk kalau bisa. Yang sakit jangan keluar. Ulama menjelaskan kenapa tidak boleh keluar, ya agar tidak kemana-mana dan sebagainya. Memang penyakit tidak menular dengan dirinya sendiri, tapi yang menularkan adalah Allah. Kalau Allah menghendaki menular, maka menularlah penyakit tersebut. Tapi kita ini menjalani sunnatullah. Harus pahami makna sunnatullah di sini. Nah, perjalanan hidup kita ini, kalau di mata Allah, Allah maha tahu. Allah maha tahu, hei para santri. Bahwasanya beberapa tahun kemudian kamu menjadi ulama Rasulullah, itu tahu Allah. Sekarang kamu belum tahu, ada yang ngantuan, kemarin dipukul, ngelanggar, ini. Bahkan ada yang seolah-olah, wah apa mungkin saya jadi ulama begini ya? Ya mungkin aja, tobat. Tobat yang nakal, tobat jadi alim. Tapi kan kita belum tahu, tak tanya Pak, jadi alim nanti. Wah bisa. Tapi Allah maha tahu. Tapi kita tidak tahu. Dan Allah, ini kasih sayang Allah lah. Allah tidak beritahu kepada kita apa yang akan terjadi. Nggak usah bingung, kenapa kan? Atau biar tahu lah, biar kita. Kalau tahu tambah stres, coba aja. Kalau ada orang meninggalnya tahun depan, dikasih tahu sekarang, bingung dia. Tahun depan tanggal ini kau akan mati. Mau apa yuk? Atau mau sakit, belum sakit sudah sakit. 4 bulan yang akan datang, kamu akan sakit parah begini, patah kakimu, ini waduh, bayangin, waduh, stres. Alhamdulillah tidak dikasih tahu oleh Allah. Tapi kita punya tugas untuk menjalani hidup ini adalah sesuai dengan apa yang Allah berlakukan dari sunnahnya. Kalau menjaga kesehatan, kalau jalan hati-hati jangan di tengah, kiri dan sebagainya. Sudah di kiri tak tanya apa, subhanallah ada sepeda motor belok. Nah itu yang patah kaki tadi, 4 bulan tadi. Tapi dia sudah ikut sunnatullah jalan di pinggir. Baik. Nah, doa pun juga demikian. Doa ini Allah sudah tahu kalau Anda akan berdoa pada jam tertentu di hari tertentu. Anda manjatkan doa. Kemudian setelah itu apa? Tampaklah pengkabulan di minggu depan. Tapi ingat, pengkabulan ini sudah ditahui oleh Allah. Jadi kalau di mata Allah, di pandangan Allah ini nggak ada perubahan semuanya ini. Tidak ada perubahan, cuma di mata kita ada perubahan. Sehingga apa bisa doa itu merubah? Tidak bisa. Merubah takdir nggak bisa. Kenapa? Karena doa bagian daripada takdir. Doa itu sama dengan usaha. Doa tidak akan merubah takdir. Takdir seseorang seperti itu. Cuman doa ini bagian daripada rentetan takdir. Doa itu disebut dengan usaha zahir bisa, akan tapi mengatakan usaha juga kurang adab karena hakikatul ibadah ini. Bisa jadi secara gampangannya doa adalah bagian daripada usaha seperti usaha dengan zahir kita. Usaha zahir kita adalah, lihat, kita lapar, kita manggil piring, ngambil piring, nasi, kuah, dituangin, lauk, makan, kenyang. Tapi kenyang kita ini adalah secara zahir di pandangan kita adalah setelah kita makan. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahasanya bikin aku kenyang adalah makanan ini. Itu nggak boleh secara keimanan. Cuman secara bahasa keseharian, iya, aku makan ini jadi kenyang. Tapi hakikat yang beri kenyang adalah Allah.
Itu yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sandari, membangun kesadaran kita bahwasanya ini yang beri adalah Allah, yang mengenyangkan kita adalah Allah. Bukan makanan kita. Sama dengan panjatan doa kita. Doa, kita membacakan doa kepada Allah. Kemudian ada pengkabulan, sama doa ini kurang lebihnya sama dengan kita makan tadi. Kita berdoa, cuma dalam bahasa kita, sebab kita berdoa, maka kita dikabul. Itu bahasa manusia. Pada hakikatnya Allah sudah tahu bahasanya akan terkabul undang ini. Makanya jangan sampai engkau mengatakan bahasanya dikabul hajatku sebab doaku. Dikabul hajatku sebab doaku. Sebab pengkabulan doa-doamu ini sudah diketahui oleh Allah sebelum engkau berdoa. Maka kata Ibn Athaillah Sakandari, kaifa yakunu talabukal lahik. Permohonanmu itu nyusul. Bagaimana akan bisa menjadi sebab fi ataihi sabiq, pemberian Allah yang sudah dari dulu fi zaman azali sudah dicatat Allah akan berikan kepadamu. Mungkin ada yang berkata, lalu kalau begitu apa gunanya kita berdoa? Padahal Allah sudah tahu itu semuanya. Ini babnya beda. Ini kan ini makom tinggi untuk menghantarkan kita. Ibn Athaillah ingin menghantarkan kita sampai makom ubudiyah yang tingkat tinggi. Maksudnya apa? Dengan berdoa, jadikanlah panjatan doamu itu benar-benar untuk menampakkan penghambaanmu. Jadi bukan urusannya doa dikabul atau tidak dikabul. Menjalankan perintah Allah. Jadi adalah orang berdoa tingkat tinggi. Memohon ini adalah menjadi sebuah kewajiban, karena dalam memohon ini menampakkan penghambaannya kepada Allah. Dan Allah senang dengan hambanya yang mengharap terus kepada Allah, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Allah senang dengan hamba yang semacam ini. Jadi di saat kita memohon kepada Allah, ya ada hajat yang kita inginkan di balik panjatan doa ini. Tapi tingkat tinggi yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, memohonlah kepada Allah dalam irama memenuhi permintaan Allah untuk kita memohon. Tidak ada hubungannya dengan masalah dikabul tidak dikabul. Bukan urusan itu. Yang penting aku menampakkan penghambaan kepada Allah. Di pihak lain, di sisi lain, yakni dari Allah Subhanahu sudah berjanji. Ini babnya beda karena kemurahan Allah. Kalau kita berdoa, Allah akan kasih. Kebanyakan seorang hamba lupa bahasanya dalam berdoa kita memenuhi panggilan Allah, tapi tidak ingatnya hanya apa? Hajat yang akan terpenuhi. Itu yang ingin dihindarkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Jadi berdoa ya tetap dong. Jangan sampai salah sama. Oh, sudah kalau begitu tak usah doa saja deh. Nah, pun juga sudah Allah sudah tahu yang kita minta, harus ngapain juga. Doamu itu adalah termasuk bagian daripada ibadahmu, penghambaanmu kepada Allah. Maka memohonlah kepada Allah dengan ketulusan. Sehingga orang yang berdoa dengan ketulusan nggak akan kecewa selamanya. Karena itu sebagai tujuan. Dia tidak akan berpikir akan dikabul atau tidak dikabul. Karena apa? Aku memohon kepada Allah. Ya Allah, kabulkan, kabulkan, kabulkan. Sehingga para salihin ada sebagian berdoa gini doanya, Allahumma la tu'alliq qalbi bima la taqsimuhu li. Ya Allah, la tu'alliq qalbi, ya Allah jangan kau sambungkan hatiku dengan yang tidak kau berikan kepadaku. Yang tidak diberikan kepadanya, ya Allah jangan kau ikat hatiku. Jangan kau sambungkan, ya Allah, Allahumma la tu'alliq qalbi bima la taqsimuhu li. Wa afid ala lisani, ya Allah curahkan, berikan kepada lisanku agar memohon ma'arud tahuli, apa yang kau inginkan li untukku. Jadi maknanya gini, jadi minta sebagian para salih berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu jangan sampai angan-angan hatiku ini mengharap atau terikat dengan sesuatu yang memang bukan bagianku. Akhirnya tidak pengen apa-apa. Yang bagiannya baru ya Allah. Pengen ini karena bagiannya. Sehingga kalau di saat memohon langsung terlihat karena apa? Memang bagiannya dia. Dan Allah sudah tahu kalau itu miliknya dia, bagian dia, karena Allah yang memberi. Ini. Bahkan ada satu doanya Imam Ali karramallahu wajhahu, kurang lebih maknanya seperti itu.
Allahumma 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 ma qasamtahu li. Allahumma ya Allah, ma qasamtahu li. Apa yang telah kau bagikan kepadaku, mimma tuhibbu, apa yang kau cintai. Jadi mintanya ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku dari apa yang kau cintai, faj'alhu li aunan fima tuhibbu, faj'alhu li aunan fima tuhibbu. Ya Allah, jadikanlah apa yang kau berikan kepadaku itu adalah penolong agar aku bisa berbuat sesuai yang engkau cintai. Jadi memohonnya, ya Allah, Allahumma ma qasamtahu li, ya Allah, apa yang telah kau berikan kepadaku dari harta, dari apapun ya Allah, tahta, mimma tuhibbu, dari apa yang kau senangi ya Allah. Artinya jangan kau berikan kepadaku yang kau tidak senang, tidak ridho. Dan dari semua itu harta dan sebagainya, ij'alhu li, Allah jadikan itu semua aunan li fima tuhibbu, pertolongan untuk aku melakukan sesuatu yang kau cintai. Lesan ini, makanya dalam kita memohon kepada Allah agar lesan kita berucap sesuatu yang memang Allah kehendaki akan terwujud untuk kita, supaya kita tidak doa yang sia-sia, memohon yang sia-sia. Dan dari makna-makna yang doa pernah dipanjatkan oleh para solehin itu menunjukkan bahwa mereka dalam berdoa bukan punya harapan apa begitu, tidak, hanya ingin menampakkan penghambaan kepada Allah, bukan pengen ini, pengen itu, bukan. Apakah orang tidak boleh punya keinginan? Manusia punya keinginan. Akan tapi adabnya di saat dia memohon kepada Allah, jangan sampai kita usul adab, memohon kepada Allah, ternyata permohonan ini sebagai perantara untuk sampai tujuannya. Setelah sampai tujuannya, lihat, nggak lagi sholat dia, nggak lagi tahajudan, nggak lagi ngaji, karena sudah terkabul. Dulu sebelum nikah, Masya Allah, rajin ngaji, di barisan pertama. Kalau di pengajian umum, wah paling rajin. Setelah nikah bubar, nggak ada kelihatan lagi. Karena sudah kabul hajatnya. Minta doa, saya dapat nggak ada. Nggak begitu, nggak boleh. Maka kaifa yakun, maka yang harus kita yakini bahwasanya panjatan doa kita diketahui oleh Allah dan pengkabulan ini adalah murni karunia dari Allah. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya pemberian karunia Allah berikan sebabnya karena panjatan doa kita. Sebab bagaimana karunia Allah itu adalah Allah mencatat kita akan dapatkan itu dari zaman azali. Bagaimana kita memanjatkan, memohon. Sebetulnya Imam Ibn Athaillah ingin memangkas bahwasanya jangan sampai kau gantungan antara pengkabulan dengan permohonanmu itu. Sehingga engkau menjadikan permohonanmu itu sebab saja, bukan tujuan. Intinya begitu. Tapi kalau seorang sudah paham, aku berdoa memang ini adalah bagian ibadah, nggak perlu penjabaran hikmah semacam ini. Setiap orang berdoa, kenapa kau berdoa? Aku ingin menampak aku karena aku lemah. Aku akan terus mengadu kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Kuat. Aku lemah dalam segalanya. Aku lemah dalam segala perkara. Aku lemah dalam ibadah. Sungguh aku tidak akan mampu sujud kecuali karena Allah kehendaki. Terus makanya dia selalu mohon kepada Allah. Ditanya, untuk apa kau berdoa? Aku ingin nampakkan penghambaanku. Aku ingin mempertajam kesadaranku bahwasanya aku seorang hamba. Sehingga dia merenung. Makanya doa yang memenuhi syarat adalah doa yang dia menyadari dia seorang hamba yang punya hajat. Memahami makna permohonannya. Allahumma, faham dia. Ini loh yang diinginkan. Kalau kita berdoa semacam itu, lihat. Ini makanya doa yang sesungguhnya. Dan kalau itu doa sesungguhnya, maka berhak mendapatkan jawaban yang Allah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Kalau ini tidak dibenahi cara berdoa, mana mungkin astajib lakum. Kalau ada istijabah dari Allah, maka bisa saja istidrat. Doanya doa ngawur, makanannya haram. Tapi kalau dikabul Allah, bukan pengabulan yang sesungguhnya. Tapi doa para kekasih Allah, doa para anbiya wal mursalin, doanya serius, makna penghambaan kepada Allah, maka astajib lakum, Allah akan kabul. Pengkabulan yang sesungguhnya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi, ini yang perlu kita bangun, keyakinan bahwa di saat kita memohon kepada Allah, jangan kita meyakini bahwasanya pengkabulan doa ini sebab karena panjatan doa kita. Tapi yang harus kita yakini bahwasanya panjatan doa kita adalah upaya untuk menampakkan penghambaan kita.
Untuk meningkatkan kesadaran kalau kita seorang hamba, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah beri, Allah pengkabulan, dan memang Allah sudah berjanji. Tapi jangan sampai kita menjadikan doa ini adalah sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Bukan menjadi sebab terkabulnya hajat kita. Nah ini, jangan meyakini doa ini menjadi sebab terkabulnya. Tapi jadikan doa ini adalah sebagai tujuan dalam kita memohon kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba sudah sampai derajat maqam ini, alangkah indahnya dalam memohon. Tidak pernah kecewa sepanjang masa. Dia tidak pernah kecewa. Tidak akan berani berkata kurang ajar kepada Allah. Qad ta'autu walam yastajib li. Enggak ada istijal. Qad da'autuhu walam yastajib li. Enggak ada ngomong begitu. Aku telah mohon tapi tidak dikabul. Enggak ada pernah ngomong begitu. Enggak pernah, enggak berani su'ul adab begitu. Ini kan su'ul adab kepada Allah. Ya Allah, aku sudah mohon tidak kau beri. Padahal bisa jadi Allah memberinya dalam bentuk yang lainnya. Allah bisa memberi, bukankah pengkabulan doa ada 3 macam yang pernah kita sebutkan? Bisa saja Allah mengabulkan doa kita seperti yang kita mohon. Kadang Allah memberikan kepada kita berbeda dengan yang kita mohon. Atau Allah akan mengkabul doa kita nanti di akhirat. Ya ini, kuncinya satu, permohonan doa ini adalah yang benar. Yang serius. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin menampakkan atau meningkatkan kesadaran kalau kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu berdoa dan berdoa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi berdoa. Maka kadang sebagian dari kita itu masuk wilayah sombong. Sampai dia merasa bahasanya doa dikabul. Jadi ada satu orang disifati dengan doanya dikabul. Sehingga pemahamannya adalah dia menyadari setiap aku doa nanti dikabul. Berarti itu terlaksana karena doaku. Sehingga karena doamu. Karena doamu. Bukan. Di hadapan Allah tidak. Semuanya Allah sudah tahu bahasanya. Sebelum kita berdoa Allah sudah tahu bahasanya akan terkabul untuk kita. Tapi ingat doa yang kita panjatkan adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan itu termasuk juga bagian daripada sunnatullah lagi kalau kita kembali. Sunnatullah. Di saat kita ingin diberi oleh Allah, di mata kita, maka kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, sunnatullah. Di saat kita ingin dapat sesuatu, kita berusaha, maka doa bagian daripada usaha. Maka pernah sering kami sampaikan, doa tidak akan merubah takdir, tapi doa bagian daripada takdir. Karena doa bagian daripada takdir, maka lakukanlah doa. Perjalanan manusia ini kan doa dikabul, usaha sukses. Doa dikabul, usaha sukses. Itu kan dalam perjalanannya. Sebelum dia melewatinya, nggak tahu dia bakal sukses atau tidak. Tapi sebagai orang berakal dia dan ngerti jalannya, harus liku-likunya diikuti. Dia usaha, capek di tengah malam. Berdoa, memohon. Kemudian paginya berusaha. Sampai dia sukses. Ini liku-likunya. Di mata Allah sudah jelas itu semuanya. Tapi kita kan belum melihat apa yang terjadi di esok hari. Jangan ke esok hari, di menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 menit berikutnya kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Maka jangan sok jadi Tuhan, maka berjadilah seorang hamba yang sesungguhnya yang ingin menjalankan sunnatullah. Aku akan ikuti apa yang Allah berlakukan untukku. Aku harus belajar agar aku bisa mengerti. Aku harus jaga kesehatan agar tetap sehat. Aku terus jalanku di kiri agar tidak kena tabrak mobil. Terus ikuti sunnatullah. Kalau ternyata mengikuti sunnatullah nanti kepleset, ya ini Allah yang tahu. Semoga selamat semua dari kita kan gitu. Nah gitu. Ini. Begitulah Ibn Atha'illah Sakandari terus ingin menggiring kita agar pangkat kita tinggi. Memang betul membaca kitab hikam ini harus pelan-pelan, kadang-kadang bisa menjadi lepas kontrol. Lalu ada mau doa atau apa? Kan kita sudah tahu, Allah sudah tahu ngapain kita doa. Lupa bahwasanya berdoa itu Allah yang nyuruh kok. Berdoa adalah bagian ibadah, bahkan dikatakan mukhul ibadati, saripati daripada ibadah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesadaran yang tinggi bahwasanya kita adalah hambanya, sehingga kita mudah patuh dengan perintahnya, menjauhi larangannya, dan sebagai hamba semoga Allah mencintai kita, dan semoga Allah berikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.